Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Engkau temani kami sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, bertumbuh dan bertunas di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagian kita pasti mengetahui terkait pertanian, terkait tanam menanam. Dan bagi teman-teman, ada sebagian rekan-rekan YouTuber saya yang memang di bidang pertanian, dan Anda mungkin paham ya, saya hanya sedikit referensi yang bisa saya dapat terkait pertanian atau proses penanaman. Yang satu yang bisa saya korelasikan dari khotbah pada hari ini, bahwa sebuah pohon, sebuah tanaman itu tempat di mana pohon tersebut ditanam atau bunga tersebut ditanam atau tanaman apapun itu ditanam, tempatnya mempengaruhi untuk pertumbuhan dari pohon tersebut. Dan kalau kita melihat dari korelasi konteks dekat dari nats ini, bagaimana pemazmur sedang membahas terkait pertumbuhan dianalogikan dengan pertumbuhan pohon, dan dari konteks dekatnya dan konteks berikutnya merupakan terkait berbuah dari hasil tanam atau pohonan yang ditanam. Dan kalau dari konteks dekat ada dikatakan oleh pemazmur terkait pohon korma dan pohon aras. Bagaimana pohon korma ini dia tumbuh di padang gurun, tapi dengan kondisi padang gurun yang kering, tetapi dia bisa bertumbuh, dan memang di sanalah dia patut dan bisa dapat tumbuh. Lalu pohon aras dia dapat tumbuh di ketinggian, bahkan sampai di ketinggian 1500 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Pohon ini bisa bertumbuh, bahkan tumbuh menjadi pohon yang tinggi, bisa sampai 50 dan 60 meter pertumbuhan dari pohon aras ini. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sampai pada nats di pasal di ayat yang ke-14 ini, kalau di bahasa Indonesia masih di ayat 13, dan di bahasa Batak itu di ayat yang ke-14, bagaimana pemazmur berkata bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan, bagaimana ditanam sebuah pohon yang ditanam di bait Tuhan. Kalau di Mazmur pasal yang pertama berkaitan dengan sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, tempat menentukan bagaimana pohon itu bertumbuh. Demikian pula dengan kita manusia, sebagai orang-orang yang beragama, sebagai orang pengikut Tuhan, kita bertumbuh di mana itu sangat mempengaruhi terkait pertumbuhan iman kita, terkait pertumbuhan kerohanian kita. Dikatakan oleh pemazmur, mereka yang ditanam di bait Tuhan, bagaimana kehidupan pergaulan di bait Tuhan akan bertunas, dikatakan di pelataran Tuhan. Di pelataran berarti ada di luar dari bait Tuhan tersebut. Kalau tadi di dalam, di bait, ditanam di dalam bait Tuhan dan bertunas di pelataran Tuhan. Dan kita tahu bagaimana pergaulan menentukan bagaimana cara sikap kita, karakteristik kita. Demikian pula yang dikatakan oleh Stephen Covey, seorang penulis dari Amerika, ya. Sebagian masa depan kamu tergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, maka kita akan menjadi baik. Bahkan Paulo Coelho, penulis dari Brazil, saya mengutip beberapa tulisan dari penulis pada hari ini. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari, pada akhirnya kita menjadi bagian dari hidup orang tersebut, menjadi bagian pergaulan kita dengan mereka, maka kita akan menjadi bagian dari orang tersebut. Karena itu, mari kita bergaul
akrab intim dengan Tuhan. Karena ketika kita bergaul akrab intim dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang sama seperti itu, seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Mari kita hindari pergaulan yang buruk, kita masuki pergaulan yang baik. Mari kita hidup benar, kita hidup bergaul dengan Tuhan, bertumbuh dan bertunas di dalam Tuhan, serta menghasilkan buah yang manis dan baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di bait Tuhan, dan bertunas di pelataran-Mu Tuhan. Kami mulai aktivitas kami dengan kami mau bertumbuh di dalam Tuhan dan bertunas di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.